Jadi buat bapak-bapak yang masih ada di luar, ibu-ibu yang masih ada di luar, tolong untuk masuk ke dalam, biar segera nanti akan ada pencerahan dari Pak Haji, di mana nanti Pak Haji juga kasih tips-tips gitu, gimana caranya kita bisa jadi orang kaya. Bukan lagi jadi orang kaya, tapi Bapak Ibu jangan salah, jadi orang kaya itu nggak bisa semerta-merta jadi selesai, oh kita bisa nih jadi orang kaya, karena harus ada yang namanya kesiapan. Nah sekarang Bapak Ibu kalau punya duit 10 miliar dipakai dalam satu hari, kira-kira mau buat beli apa? Bayar utang, udah kan? Kalau bapak-bapak buat tuker tambah apa nambah lagi, Pak? beli rumah yang termahal, udah misalnya termahal bagi kita, bukan maksudnya termahal yang harus berbelas-belas M ya, tapi termahal kita tuh palingnya 1 M udah bagus ya, ya nggak sih? Terus beli mobil, mobilnya apa? Termahal bagi kita, mobil itu paling ya mentok-mentok 500 juta tuh udah gede banget rasanya, udah luar biasa ya nggak? Nah masih ada sisa, oh buat anak yatim, ya udah kasih lagi. Kalau sampai Bapak Ibu mikirnya panjang, itu nggak bisa habis, berarti belum siap jadi orang kaya. Jadi kalau jadi orang kaya gitu, kita harus bisa berandai-andai manifest di dalam otak kita. Kira-kira kalau aku punya duit banyak, bisa beli apa aja ya? Kita kadang-kadang udah punya list nih, mau bayar A, mau bayar B, mau bayar C, mau bayar D, mau bayar apa gitu ya, sampai Z gitu. Ternyata masih ada sisa, terus jadi apa ya? Oh buat sedekah, udah. Terus buat apa lagi ya? Sedekah dalam kurun waktu 10 tahun. Kita sedekah taruhlah ya berapa juta ya, terus dalam dikalikan 10 tahun masih ada sisa misalnya. Ayo sampai Pak, merapat ini Pak, merapat. Bapak merapat. Yuk, Bapak merapat. Ketika bingung Ibu Bapak, berarti belum siap jadi orang kaya. Nah, jadi sekarang mulai dipikir-pikir, bukan berarti Bapak Ibu harus jadi Tuhan kecil, enggak. Kita boleh dalam situasi seolah-olah kita jadi orang kaya. Karena dengan begitu Bapak Ibu sudah bisa dinilai sama Allah itu cocok jadi orang kaya. Iya, kalau Bapak Ibu masih bingung, segitu ku apa meneh yo. Nah, itu masih belum bisa jadi orang kaya. Jadi Bapak Ibu harus dalam waktu 3 detik, aku beli ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku bisa itu, aku bisa ini. Nah, itu baru bisa jadi orang kaya. Gitu. Makanya kenapa kalau Pak Haji selalu bilang, kita itu harus yakin. Kalau masih kira-kira cukup nggak ya, nanti kalau nggak cukup terus gimana? Habis itu nanti aku diunek-unek kayak sama keluargaku, belum lagi kakak ipar nanti gini. Ah itu udah nggak jadi bisa orang kaya. Kebanyakan mikir. Jadi udah nggak bisa jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu langsung harus tek. Mau ini, bisa itu, mau apa, mau itu. Nah gitu. Sama kayak nadanya Pak Haji tuh kalau lagi ngomong. Pasti gitu kan, itu yang dipakai Bapak Ibu, nadanya Pak Haji tuh pasti bisa, pasti yakin. Nah gitu. Ayo Bapak Ibu yang masih di luar silakan untuk memasuki ruangan. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih di luar silakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera kita mulai. Iya, bagi teman-teman kalau bisa kesini karena nanti malam kita ada acara yang namanya Api Unggun. Nah itu dulu pernah kita lakukan di tahun 2000 berapa, saya pernah melakukan itu sama RDAY. Jadi kita pakai Api Unggun, kita ijab langsung di ruangan terbuka. Wah itu luar biasa Bapak Ibu, beneran. Nanti malam jangan dilewatkan. Kita adakan Api Unggun, di mana Api Unggunnya itu dikelilingi sama anak yatim. Kita pun ada di dalamnya. Habis itu kita berdoa langsung nembus itu ke atas. Gitu ya. Nanti malam jangan sampai ada yang pulang nih, ya. Nanti malam harus kita ada. Kita buka dulu kali ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 5 RDAY mengadakan memuliakan anak yatim sekalian pencerahan ya. Alhamdulillah Bapak Haji Dwi-nya sudah datang, sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu malam nonton live streamingnya RDAY, nonton nggak?
Itu ada tamu siapa? Pelawak ya, pelawak Ginanjar ya. Pelawak legend kita Bapak Ginanjar dengan Ustadz Dadang ya. Kebetulan pagi ini juga beliau nanti akan ke sini, mungkin masih dalam perjalanan. Jadi hari ini kita agendanya adalah untuk para tamu nanti pencerahan ya. Pencerahan mungkin sampai jam 11 atau 12 kita potong isoma untuk salat Jumat, dilanjutkan lagi dengan pencerahan sampai pukul 4. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau privat nanti bisa privat dengan Pak Haji ya, maupun privat perorangan maupun rombongan. Nah, nanti dilanjutkan malamnya kita berbaur dengan anak yatim untuk doa dan ijab api unggun ya. Doa dan ijab bersama anak yatim di ruangan terbuka, langsung diaminkan anak yatim ya malam nanti. Nah, baru dilanjutkan dengan sholat tahajud, baru besoknya kita kembali ke kandang, ke RDAY ya. Iya. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Adapun hari ini nanti kita dipandu oleh Mbak Nadia sama Mas Regi ya, mungkin sambil nanti nunggu kedatangan Pak Ustadz juga, sambil nunggu nanti Pak Haji datang. Kita langsung aja, mungkin sekarang Mbak Nadia akan membawakan, biar nanti saya untuk menghubungi Mas Regi. Oke, baik, waktu dan tempat kami persilakan Mbak Nadia. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang semangat dong. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, gitu, karena semangat itu adalah menggagalkan segala kendala. Iya nggak? Kalau ibu, pasti kendalanya datang lagi. Kalau bapak, ya kayak bonek gitu loh pak. Bonek itu kan menggagalkan segala kendala, ada aja gitu kan. Nah, cuman dalam artian yang positif. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Nadia. Mungkin ada yang sudah tahu saya, ada yang belum. Saya bukan sok artis, cuman memang ini sebenarnya nggak perlu ditiru. Bapak kalau kenal sama saya nggak perlu ditiru ya Pak. Tiru yang baik-baik aja ya. Tirunya yang baik-baik aja juga teman-teman di YouTube, nggak perlu ditiru kalau yang jelek, yang baik-baik aja yang ditiru. Jadi kita ambil maknanya, kita ambil yang baiknya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nadia. Saya di sini dari tahun 2012. Saya udah di sini 2012, nyungsep. Dari legenda saya dulu, saya nyungsepnya di kartu kredit sebanyak 17. Wow. Belum Pak, belum seberapa. Itu baru 17 aja. Nah, di 17 kartu kredit itu apa yang sudah saya lakukan, itu banyak polemiknya, banyak urusannya. Di tahun 2019 nyungsep lagi saya Pak, dengan pinjol sebanyak 40 aplikasi. Wow. Yang berikutnya suami saya geret 60 aplikasi. Jadi semua berapa? Ada yang lebih dari saya, boleh yuk nemenin saya di sini. Nah, jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Haji selama ini itu dari awal saya di sini sampai dengan sekarang itu berbeda-beda. Memang selalu kita itu ada masa-masa di mana pelajarannya itu makin lama makin naik. Nah, dari dulu yang waktu saya itu memang belum ada yang namanya kita sholat tobat segitu banyak. Belum. 18 ilmu kandangnya baru cuma 6. Habis itu berkembang jadi 13. Selanjutnya baru 18. Nah, dari urusan itu Bapak Ibu mungkin selalu pernah dengar kalau Pak Haji pencerahan, Mbak Nadia cair 1 triliun. Wah, kayaknya langsung gitu ya Pak. Apa ini gitu. Jadi Bapak Ibu, ada kuncinya ternyata di zaman saya kemarin. Saya kemarin itu di tahun 2012 itu mengalami ada 3 model yang namanya anugerah.
Bapak Ibu mungkin agak bingung ya kadang-kadang kalau kesini mau ijabnya yang mana duluan. Karena anugerahnya udah kebanyakan, terus aku mana duluan ya? Yang prioritas, semua prioritas. Ya enggak? Semuanya prioritas. Mau yang A, ini juga, ini berkaitan juga. Silakan Bapak. Nanti kita cerita lagi ya. Kebetulan suhunya sudah datang. Selamat pagi Bapak Haji Dwi. Tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi semua. Tamu-tamu yang ada di sini. Sehat selalu Bapak. Ya, kita teruskan dengan Pak Haji ya. Nanti kita ceritanya ulangi lagi ya. Siap. Silakan Bapak. Cek, cek. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Pak, Bu? Iya, alhamdulillah. Semangat ya. Nah, saya mau Bapak dan Ibu hari ini meraktekin ilmunya RDAY Pamungkas. Nanti habis sholat Jumat, Bapak dan Ibu habis sholat Jumat, habis makan, terus gitu sholat Jumat, kita lanjutin ya. Pokoknya Bapak dan Ibu apa pertanyaannya boleh ditanyain, unek-unek apa aja. Maunya saya masalah Bapak dan Ibu hari ini tuntas, besok hari Senin harus ada yang cair. Amin. Besok Senin harus ada yang terkabul. Amin. Gimana caranya Pak Haji? Ya dipaksain. Gimana caranya? Pokoknya saya nggak mau tahu, dipaksain. Ilmunya Allah, wasilahnya ilmunya RDAY. Pokoknya saya nggak mau tahu, paksain. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Bisa gak Pak Haji? Pasti bisa. Dua-duanya. Jadi kata-katanya ada kata di depannya, harus, bisa, pasti, bisa. Jadi nggak boleh ngomong bisa, nggak mau. Saya harus ditambahin lagi di depannya biar ditekan lagi. Pasti bisa, harus bisa. Pak Haji, bukan itu namanya takabur. Jangan diblok dulu. Bapak dan Ibu apa-apa diblok. Apakah itu nggak takabur Pak Haji? Janganlah, jangan ngomong gitulah. Kita kan sesuai dengan yang di Al-Quran, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya artinya apa? Pasti. Niscaya artinya jadi niscaya terkabul, niscaya cair, niscaya bisa. Itu bagus. Tapi kan buat orang Indonesia ngomong niscaya kurang greget. Kita ganti aja kata pasti. Bisa gak? Ya, harus. Ya, nggak apa-apa kan? Sama kan? Sama gak Bu Pak? Sama. Kalau nggak disama-samain dah. Sama. Ya. Semangat yang penting pokoknya. Iya. Pokoknya mau saya gimana caranya Bapak dan Ibu, gimana caranya besok hari Senin harus, ada kata gak harus, pasti hajatnya terkabul. Oke? Oke, sambil kita nunggu beberapa waktu lagi, sebentar lagi kan, ini kan tadi baru dibuka nih, nggak taunya saya baru tahu ada ganjil genap. Ada ganjil genap. Alhamdulillah kita dikawal tadi ya. Ganjil genap. Sambil nunggu, nggak apa-apa ya. Sambil nunggu Bapak dan Ibu ada yang mau nanya gak? Yuk kasih mic yuk. Kita interaktif sebentar. Cek, cek, ya Ibu. Yuk. Assalamualaikum. Yuk. Yuk. Assalamualaikum Deketin Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk diri yuk, biar kelihatan neneknya yuk. Diri. Berdiri Bu, Ibu berdiri. Cek. Yuk diri. Gak apa-apa ya, humor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Haji, ya mohon maaf ini saya maaf baru ketemu ya. Saya baru pertama kali Pak Haji. Iya. Mana suaranya? Nggak Alhamdulillah. kedengeran. Oh Hah? iya. Iya yang malam saya Pak. Ibu baru pertama kali. Iya malam kan kita ketemu
Ibu tinggal di mana? Purwakarta. Ah? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Yang ngasih saya makanan 1 dus. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ini ya Apa Pak. hajatnya Ibu? Pertanyaannya apa? Banyak pertanyaan Mas. Coba Banyak. ya. Iya. Boleh. Seember, karung. Kayak gini ya Pak Haji. Ini ada saudara saya sekarang lagi membangun pesantren tahfiz Al-Quran. Di mana? Di Purwakarta. Purwakarta ya. Daerah saya Wanayasa. Wanayasa. Situ Wanayasa gitu ya. Itu. Pertanyaannya apa? Sekarang teh dia teh mau jual tanah Pak. Dia mau jual tanah. Nggak punya biaya. Itu dari orang tuanya mau dijual tanahnya seluas 5.000 meter kurang lebih. Dia teh pengen 5 M gitu dia teh. Yang mau jual saudara Ibu atau Ibu yang maklarin? Iya saya cuman maklarin lah kira-kira. Ibu yang maklarin. Iya karena saya mau ke sini. Ya udah Ibu ambil tanahnya. Oh iya. Nanti tanahnya Ibu kencingin. Nanti tanahnya Ibu ajak ngomong. Tanah, kamu saya jual ya lewat, kamu laku kejual ya lewat saya ya. Oh. Kamu laku terjual lewat saya ya. Oh iya. Saya mau lebihin. Nanti kamu saya muliain. Insya Allah. Nah, diajak ngomong. Oh gitu. Lakunya sekian ya. Berapa banyak itu saat ini? Setiap hari Ibu ngomong. Tapi Ibu ngomongnya jangan sampai kelihatan orang. Oh gitu. Karena kalau Ibu ngomong sama tanah kelihatan orang, nanti Ibu langsung ditelepon sama ambulan 911, tolong dong ini Ibu dari Mega Mendung Cipayung gila. Waduh, saya juga nengokin Ibu ke rumah sakit Marjuki Mahdi. Enggak Pak. Jangan, Ibu ambil, Ibu ajak ngomong di rumah pelan-pelan. Iya. Kamu lakunya lewat saya ya. Oh iya. Kamu lakunya lewat saya ya. Nanti Ya, kalau terbayar, ya. saya mau muliain kamu. Nanti tanahnya katanya saudara saya ada mau buat bikin pesantren. Ibu ngomong aja. Oh gitu. Ngomong aja. Insya Allah. Ya, boleh di kamar, boleh di mana, boleh di mana. Pokoknya jangan sampai ketahuan orang. Nanti kalau Ibu udah terkabul, Ibu datang ke RDI tinggal testimoni. Oh, Kan banyak tuh tamu RDI yang dari Papua, Timika. iya. Ada yang dari Natuna. Oh gitu. Saya salut sama yang dari Natuna. Bapak Natuna ya, tepuk tangan dulu dong. Usianya Bapak udah 79 tahun. Berapa Pak? 69 tahun. Usianya 69 tahun. Dia meraktekin ilmu RDAY. Pasti saya dapat istri umur 15 tahun. Pasti saya dapat istri umur 15 tahun. Pasti saya dapat istri umur 15 tahun. Dia praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah dapat istri umur 15 tahun. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Bayangin Bu, 59 69 Iya. lawan 15 tahun Bu. Iya. Coba bayangin Bu. Gimana bayangin tuh kalau ML? Bapak posisi di mana? Di atas sampai di bawah kalau ML. 15 tahun, yang ada ngajarin ya. Jadi Ibu nanti ajak ngomong, kalau Bapak aja dari Natuna bisa terkabul 69 tahun dapat istrinya umur 15 tahun, Ibu juga harus laku terjual. Amin, amin, amin. Ada tamu RDAY dari Papua Timika. Mana? Papua Timika. Oh iya, nota Papua Timika. Alhamdulillah sakit asam urat sama sakit apa bos? Ya, dia punya truknya disiramin pakai air cebokan alat kelamin, dipipisin juga boleh manjur, diajak ngomong. Alhamdulillah truknya dapat orderan terus sampai hari ini dapat orderan. Tepuk tangan dulu dari Timika Papua. Kalau dia aja bisa terkabul, Ibu juga harus bisa terkabul. Amin, pasti. Ya, ada lagi kemarin yang dari Makassar, alhamdulillah cair 390 juta. Mana? Bapak. Nah, alhamdulillah ini privat yang kedua 10 juta. Yang pertama dulu bulan September apa bulan apa ya? 2024 ya. Nah, ini ketemu lagi September ceria.
September ceria. Alhamdulillah cair Bu. Cair pagi jam 8, jam 9 langsung nyari tiket. Berangkat hari Rabu jam 5 sore langsung privat 10 juta. Ini hari ini dia datang. Nah, ibu pasti bisa terjual tanahnya lewat ibu. Ibunya harus yakin dulu. Pasti. Pasti. Gitu. Terus tanah Apalagi bawanya yang dibawa kapan gitu? apa? Ya, mau bawa sininya kapan waktunya? Apa? Tanah-tanah yang harus di Tanahnya ya diambil buat diajak ngomong di rumah. gitu. Iya. Bawa ke rumah, jangan dibawa ke saya. Terkenal haji gila saya. Oh iya iya. Biarlah ibu yang gila. Biar ibu yang gila. Yang penting terkabul daripada bawa ke saya nanti saya terkenal haji gila. Mau saya. Cukuplah. Ibu aja yang praktekin. Satu lagi ya. Bapak dan ibu jangan sedih hati ya. Makanan udah kita siapin, minuman udah kita siapin ya. Tenang aja ya. Pak Haji, luar biasa. Pokoknya pertanyaannya gratis. Saya udah bawa duit nih 100 juta. Yang nanyanya berbobot saya kasih 100 juta. Yang nanyanya berbobot, nggak apa-apa, bebas. Ya, Saya bisa satu lagi. boleh. Ini saya yang kedua. Saya Deketin mic-nya. masih punya orang tua, ibu ya, umurnya 80 lebihan, tapi udah ini Lagi perempuan. perempuan. Kenapa nggak dijodohin sama yang 69? Bukan, udah nggak bisa apa-apa Pak. Nggak bisa apa Pak Haji, maksudnya udah maksudnya Nggak bisa apa? nggak bisa apa-apa, udah kayak lutu. Pertanyaannya, Ya punya saudara Pak, saya 3. pertanyaannya apa? Saya ini maksudnya sampai nggak ada yang bantu dari saudara gitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pengen ada yang bantu saudara, Pengen dibantu maksudnya sama saudara gitu. Saudara nggak pada ingat ke orang tua gitu. Cuma saya sendiri, mana perempuan. Ini saya udah 16 tahun Pak tidak bersuami Pak. Dari 2016. orang tuanya sakit. Sakit. Orang tua ibu, pertanyaannya apa? Maksudnya kalau rumah nggak mungkin gitu ya. Hah? Gitu ya. Pertanyaannya apa? Terus gitu. Terus sekarang nggak ada yang bantu saya. Ibunya nggak ada yang bantu. Terus ibunya gimana? Cuma kita tidak punya suami, nggak apa. Ibu pengen punya suami. Saya ngurusin ini Oh, orang tua ibu umurnya berapa? umur 83-an lah. 83 tahun. Iya. Pengen nyari suami. Saya Pak, saya yang ngurusin sendiri. Iya. Ibu mau nyari suami. Bukan ibu Yang mau nyari suami ibu apa orang tua ibu? orang tuanya ibu kan sakit. Terus ibu maunya apa? gitu. Maksudnya saudara saya biar ada kasihan sama saya Pak. Jadi saya kan seorang perempuan Pak. Jangan diandelin maksudnya gitu. Ini pada nggak ingat ke orang tua gitu Pak, harus gimana ya? Biar saudara saya ingat sama orang tua gitu maksudnya. Oh gampang, ibu pakai celana dalam ibu yang sekarang bekas pakai, digantung aja di rumah orang tua ibu, di internet nih, di lubang-lubang apa namanya tuh, pintu. Erang-erang. Nanti saudara pada datang pada ngasih sumbangan. Oh gitu. Berlaku buat semuanya. Iya, iya. Saya pikir ibu mau nyari jodoh, orang tua ibu mau nyari jodoh, 83 tahun. Ini ada stok 69 nih. Nih 69. Oke, yo tepuk tangan dong, luar biasa. Yo yang mau nanya siapa? Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, bagi Bapak Ibu yang mau sedekah, silakan nanti ke belakang ya. Ada Ibu Haji Rosa nanti di belakang. Oke, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, perkenalkan nama saya Firman dari Pondok Gede. Pertanyaannya apa Bos Firman? Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Saya lagi proses perceraian. Istri minta cerai. Bapak lagi proses perceraian. Iya. Bapak, Iya.
Keadaan saya lagi ibu saya 88 tahun terakhir udah nggak sadar, dia nggak mau nengok ke rumah. Terus ya terakhir kali akhirnya ada kejadian saya ditunjuk nyolong HP Pak. Udah kesabaran saya udah hilang. Ya udah Pak, udah gitu aja Pak. Saya sekarang pengen bangkit lagi. Pertanyaannya gimana jadinya? Saya pengen bangkit lagi. Saya seorang ojol, pengen kaya raya dan pengen Pak, kaya. di mana-mana Pak, ini tanyain nih bapak-bapak, nih tanyain bapak-bapak semua termasuk saya. Iya, Pak. Kalau kita lagi nggak punya uang emang dihina orang Pak. Iya Pak Haji, benar. Dihina orang. Iya, Nah Pak. gimana caranya supaya bapak dinaikin derajatnya? Iya. Bapak mesti bikin tajub Allah dulu. Bapak bisa bikin tajub Allahnya gimana? Bangun jam 00 paksain, senyum paksain, mandi paksain, sholat tahajud paksain, Iya. baca Quran paksain, Iya Pak. sedekah subuh wajib, mau berapa aja wajib sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah wajib, sholat badiah qobliyah wajib, sholat tobat wajib, itu aja. Berapa item tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat badiah qobliyah, sholat tobat 9. Bisa gak 9 jangan bolong? Pasti bisa. Pak, Bu, saya udah mau berangkatin umroh. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bisa nanti yang hadir di sini wajib ngikut umroh gratis RDAY. Amin. Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube boleh wajib ikut umroh gratis, dampingin anak yatim umroh. Ibu nanti gendong anak yatim yang umur yang kecil-kecil, yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bapak nanti gendong ibu yatim. Karena ibu yatimnya kalau ke bandara nganterin anak yatim umroh, biasanya ibu yatim pada pingsan. Kita butuh relawan. Nah, Bapak dan Ibu bagi tugas. Ibu yang gendong anak yatim masuk ke pesawat. Amin. Bapak yang gendong ibu. Mau gak Pak? Oh. Kebiasaan lo, mau apa yang mau. Bikin tajub Allah bos. Iya. Lo paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Paksain ini mumpung bulan September, Oktober, November, Desember. Masih 4 bulan. Gua kasih bonus berangkat umroh gratis. Mau gak? Mau Pak Haji. Ya udah praktekin. Iya Pak Haji. Pak Haji, aku juga mau dapat bonus berangkat haji gratis visa Furoda 2026. Boleh. Yang penting praktekin dulu. Iya Pak. Mau? Mau. 2026 nanti Nah, kalau kamu berangkat haji, semua orang pasti menghormatin kamu. Amin. Pasti semua orang Pasti. menghormatin kamu. Praktekin. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Sementara kan keadaan saya kan lagi ojol Pak Haji. Ojol motor mobil. Motor. Jadi Gampang, salah dalam bapak yang bekas pakai semalam digosok pagi-pagi di joknya ojol, Ya. sambil ngomong. Penumpangnya dari pagi sampai malam nggak turun-turun, penumpangnya dari pagi sampai malam, nanti nggak turun-turun ke penumpang. ibadahnya kapan Pak Haji? Penumpangnya cuma 1 tapi nggak turun-turun. Ibadahnya kapan? Orang orang idiot. Yuk sini. Jadi paksain bos, Iya, digosok celana dalamnya. Ini berlaku buat pengudi ojol. Ya Pak Haji. Motornya digosok, semuanya pakai celana dalam bekas pakai yang semalam. Dikorbanin aja 1 buat gosok. 1 hari bawa duit 1 juta, 1 hari bawa duit 1 juta. Nanti 1 hari bawa duit 1 juta. Amin. Kalau mobil sama, di mobil, di dashboard, di mobil, dikorbanin aja celana dalam yang bekas pakai. Boleh celana dalamnya ibu, boleh celana dalamnya bapak, boleh. Pak Haji, boleh gak celana dalam suami istri didobel buat ngelap? Nanti mobilnya keluar asap. 1 aja, bapak atau ibu, ya jangan digabung ya. Bahaya, nggak boleh. Bisa? Iya Pak. Bisa? Bisa.
Paksain ya, pasti ya. Pasti. Berangkat umroh gratis Amin. ya, dampingin Amin. anak yatim ya. Amin. Semuanya. Pasti. Amin. Mau gak? Mau. Iya, Pak Haji kan kalau berangkat gratis saya nggak punya bikin paspor. Nanti dikasih bikin paspor murah kok, cuma 370.000. Ibu tinggal nyiapin kakak sama KTP. Tapi kalau nanti berangkat umroh damping anak yatim, kan saya nggak punya sanggup buat jajan, buat apa. Nanti berangkat dikasih duit, Bu. 20 juta cukup gak? Kalau dirupiahin, cukup? Cukup. Oh, udah tadi kasih. Saudara bukan, temen bukan. Bisa? Bisa pasti. Tepuk tangan dulu dong. Yo, ibu apa pertanyaannya? Ayo Bu, berdiri. Ibu berdiri. Ya, silakan. Bos, Rema. tuangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yo. Saya dari Rangkas Bitung, Pak Haji. Namanya siapa? Namanya Ibu Yaya. Yahya. Yaya. Yaya, ya. Yaya, ya. Nah, deketin. Pak, saya bersama suami ke sini. Ya, udah kasih dulu. Apa? Saya bersama suami ke sini. Ya. Sudah hampir udah sebulan lebih saya menjalankan ilmu RDAY. Terus saya tapi belum belum puas masih menjalankan. Belum puas? Iya. Terus saya kan Kapan terakhir ibu kasih nenen suami? Coba kapan? Ingat-ingat. Ya kapan terakhir? Terakhir kapan? Ini sekarang hari Jumat Barokah. sebelum berangkat juga menjalani. Ya hari apa nenenin suami? Aduh, hari apa ya? Hari malam Selasa, malam Rabu. Hah? Malam Selasa sama malam Rabu. Malam Selasa sama malam Rebo. Iya. Nenenin suami. Iya. Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Suami yang minta, yang ngelonin saya emang gak mau yang ngasihin. Gimana suami minta nenennya? Ya, kalau Deketin mic-nya, nggak denger mic-nya mah. sebelum tidur tadi dia meluk saya gitu. Terus Apa? Sebelum tidur dipeluk. Iya, dipeluk saya sama dia. Gitu. Udah gitu dia pemanasan dulu kan? Ya, Apa? Pemanasan dulu. Oh pemanasan. Iya. Gimana cara pemanasannya suami? Coba dengerin Ya, Pak dengerin. Pak dengerin Pak, gimana pemanasannya suami? Ya gitu meraba-raba dulu. Deketin mic-nya, deketin. Meraba-raba dulu. Yang diraba apanya yang diraba? Ya semuanya seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Iya. Oh iya. Oh. Terus Saya kan kalau pas diraba mak suami, ibu gimana ngomongnya? Mendesanya gimana ngomongnya? ya enggak kalau gitu udah belum kata bapaknya. Enggak jangan itu dulu pemanasan dulu terus biar enak kakeknya kata kayak gitu. Tapi bener enak apa enggak? Ah? Bener enak apa enggak kalau pemanasan? Ya enak Pak kalau pemanasan ya kan saya membayar waktu zaman saya pengantin baru gitu. Dibayangin sama semua gitu. Oh iya. Keenakan saya gitu. Tapi kan saya melihat selagi-laginya saya pengantin baru. ML-nya ibu posisi di atas sampai di bawah. Apanya? ML. Berhubungan Tuh. suami istrinya ibu di atas sampai di bawah Saya sukanya. mah sampai gaya apa aja dilakukan Pak. Oh gaya apa aja? Iya, Terakhir gaya aja. apa? Ya gaya bebek, gaya apa ya, gaya kodok, gaya apa aja saya mah Pak. Gaya kodok emang mainnya di sawah. Lo gimana sih? Kan kalau gaya bebek kan Gimana gaya kodok coba nih? Haji Margo barusan bisik-bisik nih. Kayak gimana kalau gaya kodok? ya kayak Hah? Gaya kodok gimana gaya kodok? kayak kita nungging gitu. Kalau gaya bebek kan kita nunggu kita yang di bawah. Kalau gaya kodok ibu di atas sampai di bawah. Saya kalau suami pengennya saya tuh di atas Pak. Tapi saya nggak mau kalau di atas nggak enak. Enakan di mana? Enakan di bawah tuh. Oh iya. Iya. Kalau Coba di- dipraktekin di depan sini. Pertanyaannya apa sekarang? Sekarang pertanyaan saya begini Pak Haji. Saya itu sudah menurun kehidupan saya Pak Haji. Menurun benar-benar ya. Dari segi anak saya
belum ada yang belum ada yang mampu gitu ya, belum ada yang mengangkat derajat orang tua gitu. Bu, Ibu tinggal meraktekin ilmu kearifan lokalnya RDI aja seperti yang dipraktekin istrinya Haji Marco, ke putri dan putra-putra tercintanya. Sukses semua Bu, coba terangin Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul aja semuanya ya. Iya Bu, kalau saya sama istri, yaitu dengan ilmu kearifan lokal yang saya biasa kerjain sama istri, terutama istri, ide-idenya cemerlang. Kalau ada apa-apa, udah Pak, kerjain ilmu RDAY, kearifan lokal dari Pak Haji Dwi. Jadi ketika anak saya mulai malas-malas kerja, nggak mau bantu orang tua, main game terus gitu. Jadi istri saya itu cawik-cawik karena dalamnya direndam di dalamnya sehari 2 hari itu baru dikasih minum, air minum ke anaknya. Terus juga untuk masak, terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya mau ngerjain itu setelah bangun tidur, remas-remas dulu, terus dimasukkan ke dalam air remesannya, bacaannya dengan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim kadang BP Binan dari Bapak Haji Dusanto Bisondo. Anak saya nurut manut katut, mau belajar, mau bantuin mama papanya sholat dan belajar, tidak usah disuruh-suruh. Jadi airnya itu dibawa ke dapur untuk masak nasi, untuk bikin bala-bala, biasa saya suka bala-bala, bikin energen, terus dikasih minum, dan airnya juga bisa dicampur untuk nasi. Jadi saya, istri, anak-anak yang lain juga pada makan dan minum. Alhamdulillah hari kedua, saat pertama, kedua, ketiga udah mulai lancar. Mereka nggak usah lagi disuruh untuk makan, habis makan biasa disuruh-suruh untuk cuci piring. Sekarang mereka udah bawa sendiri ke dapur dan cuci. Dan untuk sholat mereka nggak ada lagi sudahnya bohong-bohongin saya. Kadang-kadang kalau hari pagi-pagi itu mereka bilang udah sholat belum? Udah. Ternyata mereka bohong. Itu cuma digelar doang sejadah, sedangkan kamar mandi masih kering. Saya suka marah-marah ke situ. Saya bilang jangan suka ngebohongin orang tua karena dosa, apalagi ngebohongin sama Allah. Jadi sekarang itu hari pertama, kedua, ketiga itu semua udah beres semuanya. Anak-anak udah pada habis tidur tuh rapiin tempat tidur, mau belajar, suruh sholat biaya teriak-teriak sampai tetangga juga kedengeran ya. Tapi alhamdulillah dengan air cebokan itu yang dikasih sama istri saya, semuanya baik-baik aja dan sesuai dengan gaya kita, nurut manut katut. Itu Bu. Saya masih ada pertanyaan lagi nih Pak Haji ya. Ini saya kan, saya usaha dari sembako, dari apa saya menurun Pak Haji. Kayak Haji Marco kan punya kontrakan, punya kos-kosan. Kalau kontrakannya sepi, kos-kosan sepi, sama Ibu cebok alat kelamin Ibu, siramin di depannya, tempel. Begitu juga kalau Ibu dagang sembako, disiramin. Saat dalamnya Ibu dikepretin ke beras, nanti kan yang beras perah jadi pulen. Tapi sekarang saya sudah enggak Haji karena sudah nggak punya modal ya. Dikepretin, ada uang, ada masuk, ada modal gitu. Terus sekarang jualan itu aja online, jualan gado-gado. Nggak apa-apa. Pakai alat kelamin Ibu, fungsiin alat kelamin Ibu. Kalau nggak manjur, Ibu beli NCB, pasang di alat kelamin Ibu. Bohong nggak manjur, oke? Yo, bapak-bapak, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pingin, nama saya Ade Rahmat dari Subang. Sekarang mau menanyakan ke Pak Haji, saya pingin mengobati anak saya sendiri Pak Haji. Sakit apa? Yang awalnya tadinya tabrakan itu sampai kepalanya itu pecah Pak Haji ya. Sampai
pendarahan masuk istilahnya ke otak. Itu tapi sekarang sembuh setelah dioperasi. Nah, yang jadi masalahnya setelah dioperasi hidungnya itu nggak bisa mengisap. Hidungnya? Ya, dan juga rasa hilang. Lidahnya? Lidahnya nggak bisa merasakan gimana-gimananya gitu, termasuk mengisap. Pertanyaannya apa? Nah, setelah sekarang saya gabung dengan EDHY, apakah saya bisa mengobati anak saya sendiri? Bisa. Gampang Pak kalau itu mah. Gimana caranya? Pakein anaknya setiap hari baju bapak yang pernah bapak pakai. Misalkan bapak pakai siang, malam dipakein dia. Setiap hari dia pakai baju bapak yang bekas pakai. Boleh itu aja, boleh ganti-ganti aja. Satu. Celananya, kolornya bapak yang bekas pakai dipakein dia, buat dia pakai setiap hari kolornya. Celana dalamnya dia juga pakai celana dalamnya bapak setiap hari yang bekas pakai. Boleh itu aja, boleh ganti. Tapi harus bekas bapak pakai baru dikasih dia. Satu. Dua, colek alat kelamin bapak atau colek alat kelamin bapak atau alat kelamin ibu, taruh di hidungnya, dicolek, taruh di hidungnya. Mau tidur dan bangun tidur boleh, pagi sore boleh, sehari 2 kali. Nah, umur bapak berapa, umur ibu berapa? Misalkan umur bapak 50 tahun, umur ibu 50 tahun. 59. Selama 59. Istri berapa? Istri 57. Nah, 57 tambah 59 berarti 116 hari. Nanti anaknya normal. Nanti anaknya normal. Pasti. Pasti. Colek alat kelamin, taruh di hidung, nanti dia bisa nyium. Colek alat kelamin, taruh di bibir, nanti dia bisa rasa. Kalau rasanya sekarang itu udah sembuh kembali Pak Haji. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada rasa. Rasanya udah ada, tinggal udah hidup. ada, ya udah tinggal hidup. Colek alat kelaminnya, colek alat kelaminnya, colek alat kelaminnya, colek alat kelaminnya, colek gitu. Selama 116 hari. Manjur gak? Jempol 2 gua. Siap. Laksanakan. Pokoknya wajib selama 116 hari wajib pakai baju bapaknya, wajib yang bekas pakai. Jadi bapak pakai, dia pakein. Boleh itu aja, boleh itu aja, boleh itu aja, boleh yang baru pakai pagi, malam ganti, pakai pagi pakai, malam ganti, malam pakai, siang ganti. Selama 115 hari. Ini ilmunya nenek saya, kearifan lokal. Manjur. Om saya Pak tabrakan. Ini apa, tenggorokannya dibolongin buat napas. Alhamdulillah Pak, dia nabrak pakai mobil. Dia naik motor, nabrak truk di jalanan turun. Jadi dia masuk ke dalam kacanya truk. Palanya masuk. Alhamdulillah Pak, dokter udah datangan, sampai sekarang masih hidup om saya tuh. Om saya, coba Bapak praktekin dulu. Manjur kok. Ya. Yang penting Bapak yakin dulu. Yakin. Oke, ada lagi? Makasih Pak Haji. Yo, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Bos, bantuin gue dong bos, hitungin lakinya berapa, perempuannya berapa, buat gue siapin makanan bos. Lakinya berapa, perempuannya berapa, nanti disiapin makanan. Hitung. Yuk, yang mau nanya siapa Ibu? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ibu Fatma nanti kasih tahu pemilik hotel. Pak Haji, alhamdulillah saya udah. Mana mic-nya, deketin mic-nya. Pak Haji. Mic-nya deketin. Mic-nya deketin. Mic-nya deketin. Cek 112. Nah, Cek 1 deketin ya. Ya. Jangan diturunin, kalau diturunin deket nenek agak konslet. Saya Ibu Fatma dari Lampung Pak. Ya. Alhamdulillah saya sama bulan ini udah 1 tahun mengamalkan ilmu Pak Haji. Ya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang terkabul Pak Haji. Salah satunya kemarin saya habis beripat 10 juta sama Pak Haji. Ya. Orang yang punya utang sama saya 200 juta sudah dibayar Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ibu mempraktekin ilmu RDI apa coba? Ibu kemarin mempraktekin ilmu RDI apa? Ya.
Ya sesuai dengan sarannya Pak Haji, digepit Pak Haji. Pakai ilmu kepit. Yang dikempit apanya, Bu? Nama orang itu Pak Haji. Nama orang yang punya utang sama saya itu. Ya. Saya kepit, 1 minggu dibayar Pak Haji. 1 minggu. Ya. 200 juta. 200 juta. Ya. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi yang dikempit namanya atau fotonya? Namanya Pak Haji. Namanya. Karena fotonya saya nggak punya. Jadi nama orang itu saya kepit. Oke. Iya. Bapak dan Ibu bisa dipraktekin, tapi jangan sekali-kali senjata makan tuan. Jadi jangan ngerjain gurunya Haji Dwi Susanto ya. Ya, alhamdulillah. Nih, jangan. Banyak Pak Haji yang sudah terkabul Pak Haji. Terkabul? Ya, salah satunya. Jadi pripasnya jam berapa, terkabulnya jam berapa? Waktu bulan 5 saya pripat 10 juta itu jam 2. Ya. Saya langsung pulang ke Lampung. Malamnya saya praktekin 1 minggu dibayar Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Terus ada lagi yang lebih dahsyat Pak Haji. Seminggu yang lalu saya kan kalau ke sana ke sini bawa motor ngantar anak sekolah segala macam. Motor saya tumburan Pak Haji. Tabrakan. Saya kegusruk ke aspal. Tapi alhamdulillah saya nggak lecet sedikit pun Pak Haji. Nggak lecet? Nggak. Alat kelamin Ibu aman nggak? Aman Pak Haji. Mana buktinya? Aman Pak Haji, alhamdulillah. Apa yang bikin Ibu selamat? Saya pakai dalaman terbalik semua Pak Haji. Saya dalam dibalik? Ya, BH dibalik? Iya. Sekarang saya dalam Ibu dibalik nggak sekarang? Pasti dibalik. Sekarang saya dalam Ibu dibalik nggak? Balik dong. Bapak-bapak percaya apa enggak Pak? Enggak. Tuh, bapak-bapak nggak percaya. Ron, masuk Ron. Sini Ron, masuk Ron. Roni, pasien saya 2007. Wow. Tepuk tangan dong untuk Roni. Ini orang bule Silangan. Silangan. Pasien 2007. Wow, terkabul ya Bos Roni. Ayo dong. Duduk Bos. Ayo, ini Bos. 2007. Kakaknya dia Ida Iyasa. Kakaknya Ida Iyasa. Adanya Ida Iyasa. Tahu gak Ida Iyasa siapa Pak Bu? Ini siapa? Ada pertanyaan Pak Haji. Saya boleh bertanya Ganteng Pak nggak Haji? Bu? Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. Ini usianya udah 99 tahun. Ya. Saya mau nanya Pak Haji. Nah Ya. waktu itu kan rumah saya dijual 2 miliar Pak Haji. Tapi Ya. saya masih pengen rumah itu jadi milik saya lagi. Gimana caranya Pak Haji? Gampang. Ibu tempel alat kelamin Ibu ke tembok. Pasti laku. Pasti dibayar tunai. Udah payah Pak kalau mau nempelin ke tembok. Apa? Kan udah punya orang. Apa? Payah mau nempel ke temboknya kan udah punya orang. Sekarang udah ditunggu orang. Ibu fotonya Ibu bawa ke rumah, colek alat kelamin Ibu, tempelin di foto. Sampai fotonya burem. Tuh. Laku terjual lewat saya. Atau kalau Ibu mau kebeli sama saya. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Saya juga udah ngamalin ilmu Pak Haji yang bangun jam 00. Baca Al-Quran juga sudah 12 juz. Terus Badiah Kabiah sudah nggak bolong. Cuman sedekahnya Pak Haji masih 20.000 sehari. Nggak apa-apa, yang penting sedekah subuhnya konsisten. Sedekah Jumat barokahnya konsisten. Ya. Sholat Badiah Qobliyahnya jangan bolong. Ya. Sholat taubatnya jangan bolong. Ya. Boleh alat kelamin Ibu bolong, tapi sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong. Alat kelamin Ibu bolong nggak? Alhamdulillah bolong Pak Haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.